Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik nggak? Alhamdulillah baik. Jadi kita akan mempelajari diskusi pekerjaan sosial kelompok. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya biar dilancarkan kegiatan kita pada sesi kali ini. Ada yang mau mimpin doa nggak? Ada yang mau majuin? Silakan. Doa mulai. Selesai. Semoga ada dua kesempatan bulan Amin. kita juga berdoa. Setelah itu aku mau nanya ini sebelum kita mulai sesinya, teman-teman ada yang tahu nggak eksos kelompok itu apa? Kayak pernah ikut atau enggak sebelumnya? Belum. Jadi aku sedikit jelasin sama teman-teman kalau kegiatan sosial kelompok itu metode menggunakan pengalaman kelompok sebagai sarana membantu meningkatkan kemampuan dan melaksanakan peran sosial anggota-anggota kelompok. Jadi dalam sesi diskusi ini kita bakalan ngebagiin kemampuan dan juga melaksanakan peran sosial teman-teman yang seharusnya. Jadi aku harap saat sesi perkenalan nanti teman-teman bisa memperkenalkan diri teman-teman sama juga bisa memberikan pengalaman dan juga permasalahan apa yang sudah teman-teman hadapi. Boleh ya? Boleh. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari aku, kenalin aku Lili, sebagai pekerja sosial yang akan membantu teman-teman semuanya menyelesaikan permasalahan dari teman-teman. Saya kenal ya. Halo Kak Dewi. Karena aku udah kenalan, ini yang kenalan juga dari teman-teman. Silakan. Jadi perkenalkan nama saya dulu. Di sini saya ingin membadiri untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini saya ingin membadiri untuk menjadi lebih baik. Makasih ya Bu sudah menyampaikan permasalahan. Kalau teman-teman dong, mengungkapkan permasalahannya. Berarti itu menyimpang ya Bu. Itu udah berapa lama? Karena kita simpan Sudah 3 tahun. kalau 3 tahun ya, cukup lama ya. Tadi udah kenalan nih dengan yang lain, sekarang yang kedua. Rekan, nama saya Ante, usia saya 28 tahun. Saya di sini ingin menceritakan masalah sosial saya terkait saya yang belum bisa berhenti dari kecanduan narkoba dan ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kecanduan narkoba ya? Enggak. Itu kira-kira sudah berapa lama? 7 tahun. Sudah lama banget ya? Ya. Berarti dari umur 21. Saat itu Ute kuliah atau kerja? Kerja. Oh, kerja ya? Kerja. Jadi ketemu sama teman-teman baru, jalan narkoba. Ikut-ikutan. Kalau yang muda tadi gimana? Itu permulaannya Dari ini siapa? Lingkungan. kalau dengan sama Ute ya? Juga Ute juga. Bisa kayak lagi saya. Aku boleh maaf ya Mbak. Jadi sebelumnya perkenalin teman-teman dan Mbak, nama saya Laura, umur saya 20 tahun. Saya sekarang kesibukannya sedang berkuliah di salah satu universitas.
Jadi saya kesini dengan tujuan untuk saya berharap saya dengan saya menemui media sosial, saya dapat menyelesaikan masalah saya, Mbak. Karena saya mendapat kekerasan dari pacar saya. Jadi saya mau lepas gitu sama pacar saya. Jadi biar saya bisa bebas gitu. Karena sekarang saya kayak ada rasa tertekan karena sering dipukulin, Mbak. Kekerasan dari pacar udah berapa lama? Saya itu juga pacaran dari umur 18, jadi udah 2 tahun. Tapi itu kekerasannya tuh setahun belakangan ini, karena nggak tahu ya kenapa atau dia gimana, saya nggak tahu. Kekerasan gitu. Ketika saya mau putus, dan dia tuh kayak ngancam membunuh saya gitu. Jadi saya takut. Udah sampai kemana-mana yang berbeda itu ya. Lanjut yang terakhir. Mbak, kenalin nama aku ini, umurku 22 tahun. Aku di sini yang ada di kelompok ini mau sampaikan aku punya masalah. Aku salah pergaulan karena faktor dari keluarga global. Karena orang tua aku bisa, jadi aku kesepian dan nggak bisa bergabung sama teman-teman yang di jurusan aku. Aku kecanduan di lingkungan, juga sering konsumsi alkohol. Hampir sama kayak putih ya. Tapi ini juga sering klub itu. Aku ke klub kalau mau lagi benar-benar stres banget, Pak. Biasanya aku melarikan diri ke situ. Aktivitas biasanya ini. Kalau aku kuliah sekarang semester 6, dan aku mulai salah pergaulan itu pas aku lagi semester 2. Lama berarti ya. Tapi hebat sih ini udah sampai semester 6 jalannya. Jangan dong. Tadi kan aku udah melihat permasalahan dari teman-teman semua, dimulai dari Idul, Kutel, Laura, lalu ini. Nah, di sini yang aku lihat permasalahan teman-teman itu yang pertama penyimpangan, lalu yang kedua karena lingkungan. Itu dari semuanya aku lihat 2 hal itu. Jadi kita untuk memulai sesi selanjutnya kita rumuskan dulu ya tujuan dari sesi kali ini. Yang pertama itu mereduksi perilaku anomi. Jadi kita bakalan mengurangi perilaku menyimpang dari teman-teman. Lalu yang kedua, melaksanakan kembali peran sosial teman-teman. Nah, teman-teman di sini mau sembuh semua kan? Mau sembuh semua. Jadi kita bakalan nyari solusi sama-sama biar gimana sih caranya untuk sembuh. Karena kita udah merumusin tujuannya, di sini aku mau minta tolong nih sama teman-teman, ada yang mau jadi pemimpin kelompok nggak? Betul-betul. Ya, ini mau jadi pemimpin kelompok. Jadi sedikit tugas ya dari pemimpin kelompok itu, kalau kita mau mengasih kita berbaru, jadi kita yang mimpin, terus teman-temannya nanti dirangkul juga tentang permasalahan-permasalahan. Jadi ngobrol lah, nggak hanya pas kita sesi diskusinya aja, tapi di luar juga. Bisa Teh? Insya Allah. Oke, karena pemimpinnya udah ada, Teh. Nah, ini tadi kan permasalahannya itu yang pertama dul karena penyimpangan ya, dul suka sesama jenis, terus kalau Teh kecanduan narkoba, Laura kekerasan pada pacar, dan Tiwi salah pergaulan untuk membuka sama menjauhi orang. Nah, teman-teman di sini biar kita bisa enjoy dalam melaksanakan sesi ini, dari teman-teman ada yang mau nanyain nggak ke temannya yang lain? Ada
Ada yang penasaran nggak? Misal Aura dia penasaran nggak sama teman-teman yang lain tentang permasalahan? Penasaran mau nanya sama Putri. Oke. Kalau misalkan kita lapor, rasanya gimana? Kalau awal-awalnya sih enak-enak aja gitu kan. Terus kalau sudah keterusan sering menggunakan narkoba tersebut jadi tidak bisa lepas lagi gitu. Kalau berhenti dengan narkoba sehari dua hari ya kalau orang ngomong itu sakau. Jadi susah, konsumsi susah dari narkoba. Harus sudah keluar. Kalau kan kamu pakai kan, terus Ya. tadi istilahnya kalau nggak pakai sehari dua hari itu sakau kan? Iya. Itu tuh sakau tuh kayak gimana sih? Sakau tuh kak gimana ya? Sakau tuh badan-badan tuh sakit semua. Seperti gimana ya? Ayam sudah disembelih. Ya, aku berarti kayak kejar-kejar gitu. Iya, kadang-kadang gitu. Bisa ya istilahnya Putri. Temen saya ke suasana. Oh, berarti parah ya Putri. Parah, Kalau parah misalnya banget. udah sakau. Nah, jadi teman-teman semua tadi udah ngobrol lah satu-satu sama lain tentang permasalahan teman-teman. Nah, sekarang aku mau teman-teman ungkapin permasalahannya lebih detail, boleh nggak? Boleh. Siapa nih yang mau duluan? Atau aku tanya satu-satu ya, Bu? Aku yang dulu. Nah, di sini aku penasaran sama ini tentang pergaulan ini yang bisa dikatain tadi sampai kalau gitu ya. Terus ini juga berbohong, itu ada yang membuat ibu jadi mabukan, terus terus terlalu. Nah, itu ini ngadepin selama beberapa tahun ini gimana? Tentu kalau pertanyaan itu pasti berat ya Mbak ya untuk bertanya dimulai saya semester 2 sampai sekarang itu pasti nggak mudah banget dan makanya saya kesini dibawa berdua untuk dibantu saya supaya saya lebih baik lagi lah masa depannya supaya lebih baik jauh dari masalah-masalah saya sebelumnya. Nah awal mulanya saya bisa begini itu tadi yang sudah saya bilang karena keluarga saya berkembang, orang tua saya Semangat tinggi ya, orang tua saya itu cerai dari saya masih SMA sebelum saya masuk kuliah. Dan saya tinggal sama ayah saya di keluarga. Jadi saya merasa kesepian karena dari itu. Awalnya saya main sama teman-teman di kelas sekitar kan, tapi teman-teman semenjak masuk kuliah, teman-teman pada keluar kota semua. Jadi saya merasa sendiri di kampus juga saya nggak ada teman. Nah, bisa saya salah pergaulan itu saya ada satu teman saya mau berteman sama dia, tapi saya sebelumnya saya nggak tahu kalau dia ini salah pergaulan sering minum gitu Mbak. Saya ngajakin dekat sama dia, terus dia ngajakin saya gitu Mbak. Jadi termasuk lah pertama suruh coba-coba dan saya mulai keluar malam, mulai nggak pulang ke rumah. Ini ada perasaan nyesel nggak sebelumnya? Nyesel sih Mbak, nyesel banget karena nggak cuma apa ya hidup saya hancur karena minum-minuman ini dan juga kesehatan saya juga rusak karena minum-minuman dan pil-pil ini. Saya merasa Pasti banget jadi ngerti semua permasalahan yang dihadapi. Ini hebat sih, tepuk tangan dulu ya pasti. Nah, dari diri sendiri pastinya kemarin dengan datang ke sini mau berubah gitu keadaan yang berbeda dan kita
kita bakal cari solusinya sama-sama. Kalau bukan aku, nanti teman-teman yang lainnya pasti bakalan nyari solusi yang terbaik kok untuk ini. Semangat terus ya. Karena jadi dia nyampein nih teman-teman tentang permasalahannya. Aku mau nanya lagi ke Laura ini. Nah, Laura kan tentang perasaan sama pacar ya Laura, itu udah sampai pengancaman. Nah, Laura pernah nggak kayak lapor polisi atau gimana? Dari pihak keluarga gimana? Kebetulan Mbak, keluarga saya itu kan jauh dan saya di sini ngekos gitu karena kuliahnya kan di luar kota. Jadi itu kalau mau polisi pun saya juga takut gitu. Takutnya nanti kalau dia tahu saya bakal dia papain gitu. Sedangkan dia dia tuh kayak selalu ada terus gitu loh. Ini aja saya balik sini pun diam-diam dan emang berbohong gitu. Berarti udah sampai posesif ya sama kamu. Berarti Laura udah sampai ke tahap yang takut untuk ngelakuin apapun. Iya Mbak, soalnya diawasin terus. Diawasin terus, dia bener banget ya Laura. Nanti kalau pihak keluarga itu belum tahu ya, Laura belum masih tahu di situ. Kalau untuk pihak keluarga juga saya takut betul tahu Mbak, karena saya takut orang tua saya di kampung saya nanti kepikiran. Jadi saya lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Makanya saya mencari-cari kan Mbak, gimana ya biar bisa selesai. Ternyata ada salah satu medsos gitu yang bisa membantu saya untuk lepas dari yang saya rasakan sekarang. Makasih ya Laura. Nanti kita bakalan cari solusi sama-sama ya. Kalau ini udah terus lanjut deh ke teh silakan ceritain tentang permasalahan dari Putih. Kan Putih kan kecanduan narkoba ya. Udah 7 tahun ya. Kan udah lama-lama. Nah, Putih sendiri pernah nggak merasa yang capek gitu kan? Karena tadi Putih bilang kalau bisa sehari 2 hari nggak pakai itu bakal sakau dan bakal parah banget. Sedangkan yang kita tahu narkoba itu mahal ya kan, beberapa gram itu mahal. Itu gimana? Kalau capeknya sih ya pasti ya capek gitu kan. Tapi itu tadi kalau mau berhenti itu susahnya itu sakau tadi. Berobat sudah, mana rehabilitasi sudah, ujung-ujungnya terjerumus lagi gitu kan. Intinya susah gitu mau berubah dari kecanduan narkoba ini. Susah banget ya. Susah banget. Berarti Putih udah sempat rehabilitasi ya? Pernah sempat rehabilitasi. Berapa tahun? Cuma 6 bulan. Oh, 6 bulan. Karena rehabilitasi itu berbayar gitu. Ya berbayar. Biasanya bayarnya itu per bulan berapa? Per bulan itu sekitar 4.300.000 itu cuma untuk makan dari situ selama sebulan. Berarti udah besar banget ya, berarti keadaan-keadaan yang kita rasain. Betul. Berarti 6 bulan setelahnya itu kembali lagi Putih. Awal sih sembuh, lalu ketemu lagi teman-teman lama terus lulus lagi. Jadi permasalahan utamanya itu teman-teman Putih tadi ya. Jadi Putih ini harus nyari teman yang dari circle lah, misalnya kalau sekarang. Tapi sulitnya di situ lah. Mau pindah circle lain tuh rasanya nggak cocok semua gitu. Nggak pede. Karena pede. Itu awal mula pakai narkoba karena memang dikasih teman aja atau ada keinginan tersendiri gitu. Keinginan tersendiri. Penasaran, ditawari narkoba. Jadi penasaran gitu kan. Di coba-coba lama-lama saya keluar. Tapi itu pasti pengen sembuh kan dari dong. Jadi kalau kita waktu yang singkat ya hanya untuk kita bisa sembuh lagi dari kecanduan narkoba, dari rehabilitasi, dari segala macam deh. Masih kadang
bisa pengen itu kuat banget ya. Nah, kita udah nih lanjut yang terakhir Dul. Boleh dong Dul kasih tahu kita permasalahan dari Dul, penyimpangan sesuka sama jenis itu dimulai dari kapan, terus kenapa bisa sampai gitu, apakah dari teman-teman aja atau memang itu ada keinginan juga dari Dul sendiri. Boleh nggak disebutkan? Awal mula suka sama jenis dari teman. Saya dulu susah untuk mengungkapinnya, kesini seperti itu. Awalnya nggak seperti itu dulu. Seperti biasa ya dulu. Ya seperti biasa. Terus lanjut, kenapa bisa sampai itu? Atau teman-temannya beda pindah circle atau gimana dulu? Ini gara-garanya teman-teman sih. Mereka ngajakin atau pertamanya dulu nggak tahu nih kalau teman-teman itu ngajakin semua. Awalnya nggak tahu dari awal. Jadi dari sekarang aja. Terus bisa tahu dan juga bisa diajak itu gimana? Diajak Itu bicara itu responnya itu kaget banget atau langsung berhenti gimana atau gimana? sebenarnya sempat mau berhenti temenan, tapi gimana ya, udah temenan lama masalahnya. Yang baru tahu tidak tahu tentang ini. Iya. Berarti untungnya yang banget dia rahasia tentang permasalahan mereka. Berarti sayang gitu untuk dari teman-teman. Karena rasa sayang itu jadi dulu mulai mau ikut gitu atau gimana? Iya mungkin. Kalau mau dengan secara terpaksa gitu. Itu dulu udah sampai ke tahap mana gitu, suka sesama jenis sampai batas dia jalan-jalan aja atau gimana? Diajak ke hotel sih. Udah sampai situ ya. Ini dulu nggak apa kan kalau dari sama teman-teman semua. Cuma juga yang lain dulu ya. Kita bakalan nyari solusi sama-sama untuk permasalahan yang teman-teman semua. Nah, berarti kalau dia lama-lama dulu udah mulai suka sama jenis ya, terus sekarang dulu udah mulai capek atau gimana? Pengen berhenti. Oh, berarti udah capek ya jadi untuk berada di lingkungan itu. Nah, nanti kita bakalan cari solusinya sama-sama mengenai permasalahan itu. Lalu dong, kira-kira ini memberikan kata-kata untuk permasalahannya. Nah, karena teman-teman semua udah ngasih tahu nih tentang permasalahannya, di sini kita bakalan bagi jadi dua tahap. Jadi kita sudah sampai ke tahap kenalan. Sekarang kita bakalan membuat suatu tugas semua untuk sesi, untuk sesi di kerja. Nah, sebelum kita masih tahu tentang tugas selanjutnya itu seperti apa, dan juga kita bakalan mengakhiri sesi ini terlebih dahulu ya, biar dilanjutin ke sesi selanjutnya. Nah, teman-teman ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak dari sesi kita pada kali ini? Ada yang berani, ada yang mau sampaikan?
enggak? Atau aku sedikit deh, tadi kan kita udah bahas tentang eksos kelompok itu seperti apa kan, terus udah jelasin juga tujuan dari sesi kita kali ini apa tadi? Pertama, mereduksi perilaku anonim, itu mengurangi perilaku menyimpang. Terus yang kedua, melaksanakan peredaran sosial dari teman-teman. Nah, itu kan udah nih. Terus permasalahan dari teman-teman juga udah disampaikan dan kita bakalan bahas lagi di sesi selanjutnya. Kira-kira mau dibawa kemana nih permasalahan dari teman-teman. Nah, karena kesimpulannya udah sama-sama kita obrolin, kita ke harapan aja nih. Teman-teman harapannya dari sesi ini ke sesi selanjutnya apa? Ada yang mau ngapain ya? Aku Mbak. Oke, boleh. Jadi aku berharap dari sesi ini aku bisa menjalankan aku lebih baik lagi, bisa menjalankan sosial aku lagi, bisa bersosialisasi sama masyarakat gitu. Terus aku dapat pembelajaran dari sesi kita di hari ini, di mana ternyata setiap manusia itu punya masalahnya masing-masing dan kita nggak boleh gitu merasa diri kita yang paling punya masalah gitu. Masih ada orang-orang yang punya masalah yang lebih dari kita. Dan aku terima kasih sama teman-teman yang udah mau ikut sesi bareng aku juga dan teman aku juga di sini. Aku berharap kita bisa sembuh sama-sama. Amin. Terima kasih ya untuk Bapak yang sudah ngasih harapannya nih untuk kita semua. Selalu bangun dengan kita. Dari awal tadi aku juga mau bilang juga sama teman-teman kalau nggak apa-apa gitu diobrolin masalah, jangan dipikir sendiri karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita mendem sendiri, sakit sendiri dan kita nggak bisa menerima pendapat dari orang lain kalau kita harus melakukan sendiri. Jadi diadakannya sesi ini juga bertujuan biar teman-teman lebih terbuka sama diri teman-teman sendiri. Nah, karena kita udah selesai nih diharapkan dengan apa, lanjut ke tugasnya. Nah, dari teman-teman ada yang mau ngajuin ya? Kira-kira tugas kita selanjutnya itu seperti apa? Nah, ada yang punya ide? Kalau belum ada, aku ada ide nih. Gimana kalau kita buat tulis di kertas, nah itu tentang diri kalian. Kalian nanti catetin tentang apapun dari diri kalian, permasalahan kalian kan, atau cita-cita kalian. Nah itu ditulis di dalam satu kertas. Kalian buat, kalian cerita. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita bakalan maparin nih cerita-cerita dari teman-teman semuanya. Gimana? Teman-teman tahu nggak? Mau? Boleh? Boleh. Nah, nanti tugas selanjutnya itu tentang diri teman-teman ya, cita-citanya gimana. Ditulis di kertas dan juga dibacain sama teman-teman yang lain. Nah, karena sesi kita hari ini sudah selesai dan kita bakalan lanjut ke tahap selanjutnya di hari esok, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah mau mengungkapin permasalahan teman-teman sama aku dan sama teman yang lainnya. Dari aku sudah dong. Harapan aku semoga teman-teman bisa datang lagi di sesi selanjutnya dan juga kita bisa berbicara lebih banyak tentang permasalahan teman-teman dan tentunya bisa nyelesain solusi ya, tujuan pertama. Makasih banyak untuk hari ini. Wakili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Nah,
Sebelum kita lanjutin sesi kita, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelompok. Ya Putih. Sebelum kita memulai sesi berikutnya, ada baiknya kita berdoa saya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kan kita udah berdoa nih. Nah, sesi sebelumnya kan ada PR untuk teman-teman. Udah dibuat semua nggak? Sudah. Nah, sesi kita kali ini bakalan ngebahas PR dari teman-teman kemarin, tugas teman kemarin, terus dibacain. Ada yang mau duluan ngebacain nggak? Ya, siapa? Kayak Tiwi. Boleh. Halo Mbak dan teman-teman. Halo, Tiwi. Tiwi. Aku Tiwi, aku mahasiswa semester 6. Aku anak tunggal. Aku dikenal sebagai anak yang ceria dan manja. Tapi aku tidak lagi menjadi anak yang ceria semenjak orang tuaku bercerai. Dan sekarang aku bisa dikatakan menjadi orang yang salah pergaulan. Dan aku menjadi pecandu minuman alkohol dan obat-obatan terlarang hingga saat ini. Apalagi pas aku sedang stres dan jenuh dengan kehidupan. Tangan dulu. Terima kasih ya Tiwi udah menceritakan tentang semua hal dari Tiwi. Berarti Tiwi ini sebelumnya anak ceria dan manja ya. Aku anak satu-satu. Sangat-sangat diperhatikan gitu. Untuk cita-cita sendiri, Tiwi cita-citanya mau jadi apa? Cita aku mau lulus kuliah di sini sekarang. Ya, Tiwi udah semester 6 ya. Nah, Nah, Tiwi udah nih. Siapa yang mau lagi? aku Mbak. Oke, Laura. Sebelumnya, hai teman-teman dan Mbak. Hai. Sebenarnya aku adalah seorang anak perempuan ketiga dari 3 bersaudara. Aku berasal dari Solo, Surakarta, jadi aku di sini merantau. Aku berusia 20 tahun. Aku dikenal sebagai anak yang ceria di lingkunganku dan aku memiliki hobi bermain musik. Oh, bagus tuh hobi bermain musik. Tangan dulu ya untuk Laura udah menceritakan ceritanya. Siapa lagi nih antara Putih sama Dul? Ada yang mau duluan nggak? Oke, Dul. Baik, perkenalkan nama saya Dul, umur 32, tinggal di Rawamangun. Sebelum saya mengenal Guy, saya orangnya gembira dan suka sama perempuan. Semenjak saya bermain sama teman-teman yang agak menyimpang, Oh. Anjing, anjing kepala dong. Jejak kakinya tuh nah. Bulan dari Dul berarti. Iya. Oke, Dul. sebelumnya perkenalkan nama saya Dul, umur 32 tahun, tinggal di Rawamangun. Sebelum saya mengenal Guy, sama saya orangnya gembira dan suka sama perempuan. Dan semenjak saya berteman orang yang menyimpang, saya terjerumus. Kita tepuk tangan dulu ya untuk Dul udah menceritakan ceritanya. Hobi Dul sekarang apa tuh? Aktivitas di Dul sekarang. Hobinya main bersepeda. Oh, bersepeda. Lu udah kerja atau gimana? Sudah kerja. Oh, udah kerja ya. Oke, yang terakhir lanjut Putih. Baiklah. Perkenalkan saya Putih. Usia saya 28 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya adalah seorang pecandu narkoba. Namun sebelum kenal dengan narkoba, kehidupan saya normal seperti orang-orang pada umumnya, gembira, ceria, dan juga mempunyai impian yang besar seperti itu. Namun semuanya kandas ya karena saya kenal dengan narkoba ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Putih.
setelah aku lihat dari semua cerita teman-teman di sini, teman-teman orangnya gembira dan ceria semua ya. Tapi semua itu perlahan sirna karena masalah teman-teman tadi. Betul. Nah, dari semua yang teman-teman ceritain, aku mau nanyain nih tentang impian teman-teman. Ada yang mau kasih tahu duluan nggak impiannya? Atau impian awalnya? Kalau saya dari kecil impiannya sih pengen jadi pemain bola. Wow, bagus tuh Putih. Pengen jadi pemain bola. Itu dari kecil atau? Ya dari Dari kecil dari SD memang sukanya main bola. Oh, memang suka main bola ya. Bagus banget itu main bola. Kalau yang lain gimana impian teman-teman? Laura, apa impiannya Laura? Karena aku ada hobi di bidang musik, jadi impian aku mau buat konser. Wow, luar biasa, konser ya. Dan nanti aku keliling dunia dengan konser. Itu bagus sekali tuh Laura impiannya. Terus untuk Tiwi dan Dul, Kalau aku kan sekarang aku lagi semester 6. Cita-citaku untuk sekarang pengen lulus kuliah cepat, terus dapat kerjaan yang enak kayak kerjaan di kantor-kantor gitu. berarti Tiwi suka kerjaan yang di kantor-kantor gitu ya? Korporat ya kalau kata orang itu? Udah korporat, enggak dong. Di kantoran ya Tiwi. Pergi pagi pulang sore. Izin nggak apa-apa Mbak. Terus yang terakhir Dul deh. Impian Dul apa? Impian ya. Ya, nggak harus yang luas banget gitu, impian simpelnya aja. Kan Dul sekarang udah kerja nih, juga umur Dul kan udah 30-an. Dul ada keinginan nggak untuk berkeluarga gitu, punya anak? Pengen ya? Berarti Dul pengennya berkeluarga ya Dul? Ya. Nah, dari impian teman-teman tadi, ini kan udah aku rangkum dari Putih, Tiwi, Laura, sama Dul. Kalian punya impian masing-masing yang berbeda dan itu bagus banget, harus kita apresiasi dulu. Nah, karena impian teman-teman ada, terus kita bakalan ngehubungin sama masalah teman-teman nih. Nah, dimulai dari Tiwi. Kan di sini Tiwi mau jadi orang kantoran. Sedangkan permasalahan Tiwi sekarang ini, Tiwi sering mabuk-mabukan, terus sering minum obat-obat terlarang. Dan Tiwi tahu dong kalau misalnya ngelakuin itu susah untuk dapat kerjaan nih Tiwi kantoran. Nah, kalau dari Tiwi sendiri, Tiwi ada nggak kayak ide atau hal-hal yang pengen Tiwi lakuin deh biar ngurangin itu untuk mencapai impian Tiwi? Ada sih Mbak, karena aku suka bermusik ya. Jadi mungkin aku bisa ngurangin itu dengan bermusik. Oh, Tiwi suka bermusik ya? Bagus tuh. Bisa disangkutin sama Laura ya Laura? Nah, kan berarti Tiwi bisa menghindari mabuk, terus minum pil terlarang dengan mulai melakukan aktivitas lain ya Tiwi dengan bermusik. Nah, itu bagus ya Tiwi. Kalau misalnya Tiwi kembangin, terus Laura nih. Laura di sini kan mau hobinya bermain musik dan impian Laura mau bikin konser sendiri. Nah, sedangkan permasalahan Laura di sini kan ngalamin toxic relationship sama pacar Laura yang sangat posesif. Kalau dari Laura sendiri pernah kepikiran nggak pengen mengubahnya itu gimana? Sebenarnya tuh kan Mbak, kalau aku kan merantau di sini. Nah, kenapa aku deket sama pacar aku tuh karena aku nggak ada teman gitu. Nah, mungkin setelah ini karena Tiwi juga sama-sama
ada hobi yang sama-sama aku, mungkin nanti aku bisa kembangin hobi aku sama Tiwi gitu, main bareng. Jadi aku bisa bantu Tiwi bisa bantu aku untuk lepas dari masalah. Nah itu bagus tuh kan, berarti Laura kan suka main musik, terus Tiwi juga. Nah Laura bisa nih nambah relasi pertemanan ya dengan cara bermain musik. Sekarang Laura kuliah kan? Kuliah. Nah bisa tuh Laura coba cari UKM yang bermusik gitu kan, untuk ngembangin hobi Laura dan Tiwi juga tentunya. Nanti kita cari ya UKM musik mana yang bisa kalian masukin. Tiwi udah, Laura udah nih. Terus Dul dulu. Kan Dul, impian Dul berkeluarga kan Dul, karena umur Dul juga udah 30-an, udah usia matang untuk berkeluarga. Nah dari permasalahan Dul ini, Dul punya nggak kayak hal-hal yang pengen Dul lakuin untuk mengubah gitu? Bisa dari hal yang simple gitu kan. Teman-teman ada nggak solusi gitu untuk Dul? Kalau dari aku sih, gimana kalau Dul kenalin diri Dul sendiri, ya kan teman-teman? Dul kan seorang pria gitu, kenalin kalau pria tuh harusnya bagaimana, sukanya sama cewek. Terus oh ya, Dul keluarga dari Dul tahu nggak kalau Dul ini suka sesama jenis? Belum tahu ya? Oh, berarti Dul bisa nih ngobrol dulu sama keluarga Dul tentang permasalahan Dul selama ini. Memang kesannya sulit kan untuk menceritakan hal-hal yang sangat sensitif kayak gini, tapi setahu aku kalau keluarga itu kan apapun yang kita lakuin pasti bakal nerima, baik itu baik atau buruk. Nanti aku bantu deh untuk jadi perantara Dul sama keluarga. Teman-teman juga boleh tuh ikut ya kan, nanti kita ke rumah Dul ya. Boleh. Nah berarti Dul kenalin diri Dul sendiri dulu ya untuk menyelesaikan masalah Dul ini. Terus lanjut Putih, gimana? Dari impian Putih kan mau jadi pemain bola nih, sedangkan Putih masih sering mengkonsumsi narkoba. Itu kan bisa menghambat aktivitas kan? Itu gimana kalau dari Putih sendiri? Maksudnya apa tuh? Dari Putih sendiri mau ngerubah gitu? Kalau menurut saya sih ngerubahnya pertama pindah circle gitu, nggak berteman lagi dengan yang menggunakan narkoba dan lebih fokus ke olahraga, terutama sepak bola. Insya Allah. Nah berarti Putih memfokuskan aktivitasnya ya, fokusin aktivitas main bola. Nah Putih sama Dul bisa tuh main bareng kan? Bisa. Kalau misalnya ada waktu luang, kalau Dul lagi selesai kerja, lagi weekend, karena di grup ini kan kita saling membantu kan satu sama lain. Nah dari yang aku lihat ini permasalahan dan juga solusinya udah kelihatan nih dari teman-teman semua, dari Tiwi dan juga Laura. Kalian kan sama-sama suka bermain musik tuh. Nah dari Laura sendiri, aku punya tugas nih, gimana kalau Laura cari relasi pertemanan dari bermain musik. Karena kan kita tahu nih kalau misalnya Laura bakalan susah banget lepas dari pacar Laura. Bisa menghindari pacar Laura dengan beraktivitas. Kalau misalnya Laura takut, bisa tuh ajak Tiwi, ya kan Tiwi? Biar Tiwi bisa nemenin Laura, bilang sama pacarnya kalau kita ada aktivitas ngeband atau main musik gitu kan. Lama-kelamaan sih bisa renggang dari pacar Laura. Dan juga aku mau ngasih saran sedikit, Laura bisa lebih terbuka lagi sama keluarga gitu. Karena kan orang tua Laura pasti khawatir kan sama Laura. Juga Laura sendiri di sini. Berarti tugas Laura cari relasi pertemanan ya dengan hobi Laura.
untuk Tiwi sendiri kan suka juga nih bermain musik, dan juga cita-cita Tiwi juga sangat bagus untuk jadi pegawai kantoran ya kan. Nah, untuk mencapai solusi ini aku punya tugas juga untuk Tiwi tambahin aktivitas di bermain musik. Jadi Tiwi bakalan nggak kepikiran untuk mabuk-mabukan dan juga untuk sedih-sedihan lah pokoknya. Kan dengan Tiwi berteman sama Laura juga, jadi Tiwi nggak kesepian nih. Walaupun ada permasalahan di keluarga, Tiwi luapinnya ke dalam musik aja. Kan banyak tuh genre-genre musik yang bisa kita lakuin untuk ngeluapin emosi gitu. Nanti kita cari genre musik rock kah gitu, reggae kah, kan banyak. Nah, berarti tugas Tiwi fokusin aktivitas bermain musik ya. Nah, terus untuk Dul kan Dul suka bersepeda, terus Dul sekarang udah kerja juga ya Dul? Iya. Udah kerja, terus cita-cita Dul pengen berkeluarga. Jadi Dul cari jati diri Dul dulu, terus kenalin diri dulu gimana, mulai berteman nggak hanya ke circle Dul aja, teman-teman yang bawa Dul ke hal-hal yang negatif, tapi juga mulai berteman sama cewek-cewek gitu kan, kenalin gitu gimana seharusnya laki-laki dan perempuan gitu kan. Berarti Dul kenalin diri dulu ya, tugasnya perlahan aja, yang penting pasti. Dan yang terakhir Putih, pemain bola tadi pindah circle ya kan Putih. Iya. Terus aktivitas main bola disering-seringin lagi. Nah, tadi udah semua berarti ya tugas teman-teman. Nah, aku minta banget setelah sesi kita berakhir, tugas-tugas ini bukan jangka pendek aja teman-teman, tapi juga untuk jangka panjang. Karena tugas yang aku berikan ini untuk sebagai jembatan teman-teman biar bisa sembuh dari masalah-masalah yang teman-teman hadapin. Nanti kita sama-sama bantu satu sama lain ya. Nah, karena udah semua nih sesi kita, ada yang mau kasih kesimpulan nggak tentang sesi kita hari ini? Atau pesan dan kesan deh untuk teman-teman. Ada yang mau? Aku Mbak, Oke, Laura, silakan. aku ada pesan sedikit untuk buat aku dan teman-teman di sini. Pokoknya jangan takut untuk memulai hal yang baru. Kita pasti sembuh dan bisa jalankan kehidupan kita seperti sedia kala. Untuk Putih, Dul, Tiwi, dan aku harap kita bisa sembuh sama-sama, bisa berteman terus sampai nanti-nanti. Amin. Tangan dulu kita semua. Kan ini udah semua nih, rencana masa depan kalian juga bagus-bagus ya kan. Aku harap semoga dengan tugas-tugas tadi perlahan-perlahan kalian bisa mencapai masa depan kalian tadi, rencana masa depan kalian. Nah, karena tugas ini kan jangka panjang nih, gimana kalau kita buat perjanjian? Mau nggak? Boleh. Nah, jadi kalau dari aku kita buat perjanjian kalau nanti kita buat grup kan, terus teman-teman bakalan nge-share video atau foto aktivitas teman-teman yang teman lakuin dari tugas-tugas ini. Karena tugas ini kan jangka panjang kan, jadi bisa memperkuat juga tali silaturahmi kita untuk terus berhubungan nih. Gimana? Deal nggak? Deal. Berarti janji kita itu ya, nanti aku buatin grup WA yang baru untuk kita diskusi di situ. Jadi setelah sesi ini pun berakhir, pertemuan diskusi ini berakhir, kita masih bisa ngobrol, bisa diskusi mengenai tugas-tugas dari teman-teman. Nah, karena kita udah selesai semua nih sesi dari kita aplaus dulu dong untuk diri kita sendiri.
Makasih banyak untuk teman-teman yang udah mau ngeluangin waktunya dan juga mau berpartisipasi dalam setiap sesi kita, dari yang kemarin dan yang hari ini dan yang sebelum-sebelumnya. Makasih banget teman-teman udah mau hadir, dan juga makasih juga nih sama teman-teman udah mau ada keinginan untuk berubah, karena keinginan itu sulit banget loh untuk dilakuin kalau kita nggak punya niat untuk hal itu. Nah, aku juga minta maaf juga kalau misalnya aku ada salah kata sama teman-teman, dan aku harap kita tetap berhubungan baik terus dari yang tugas tadi. Aku ngucapin terima kasih. Kita akhiri ya sesi kita hari ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.